Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Dwi Anggraini dengan NPM 20552011110033. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi Wi-Fi. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan latar belakang Wi-Fi. Teknologi wireless merupakan teknologi nirkabel di mana dalam melakukan hubungan telekomunikasi tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tapi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Perkembangan teknologi wireless tumbuh dan berkembang dengan pesat, di mana setiap saat kita selalu membutuhkan sarana telekomunikasi. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pemakaian telepon seluler dan akses internet. Internet bisa diakses dengan jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. Teknologi wireless yang populer saat ini adalah teknologi wireless berbasis Wi-Fi atau wireless fidelity. Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat wireless Local Area Network atau WLAN. Dengan kata lain, Wi-Fi adalah sertifikasi merek dagang yang diberikan pabrikan kepada perangkat telekomunikasi atau internet yang bekerja di jaringan WLAN dan sudah memenuhi kapasitas interoperasi dan disyaratkan kemudian akses biayanya yang relatif mudah menjadikan Wi-Fi primadona di kalangan pengguna internet. Namun, Wi-Fi bukan tanpa kekurangan. Jangkauan Wi-Fi masih sangat terbatas. Untuk akses yang baik, jarak dan akses poin harus kurang dari 100 meter. Lebih dari itu, sinyal Wi-Fi biasanya tidak stabil. Umumnya, jaringan wireless memerlukan perangkat-perangkat khusus antara lain access point, box access point, dan power over Ethernet. Manfaat dari Wi-Fi sebagai berikut, yaitu ada aksesibilitas. Dengan Wi-Fi, pengguna dapat mengakses jaringan internet dengan cepat dan praktis tanpa menggunakan kabel, dimanapun dan kapanpun berada selama ada sinyal hotspot, baik itu menggunakan handphone, laptop, maupun PC yang mendukung Wi-Fi tertentu. Mobilitas. Wi-Fi memiliki mobilitas yang tinggi karena saat ini Wi-Fi banyak sekali tersedia di tempat-tempat publik, mulai dari taman, kafe, laptop, maupun restoran, supermarket, hotel, dan lain-lain, dengan akses internet yang mudah tanpa menggunakan kabel sehingga sangat praktis. Produktivitas. Bagi orang-orang yang bekerja mengandalkan jaringan internet, maka dengan Wi-Fi maka produktivitas pekerjaan dapat meningkat karena akses internet yang mudah. Berikutnya, distribusi. Tidak seperti mengakses jaringan internet yang menggunakan kabel, Wi-Fi sangat praktis dan tidak ribet sehingga dapat digunakan kapan saja. Sehingga dengan Wi-Fi, jaringan internet gampang diakses oleh banyak orang. Hemat biaya. Untuk membuat jaringan internet yang mendukung Wi-Fi, tentunya cenderung hemat biaya. Dalam membeli kabel, inilah yang menjadi alasan beberapa perusahaan dan orang-orang lebih memilih membangun perangkat nirkabel, terutama bagi pengguna laptop dan smartphone yang banyak sekali menggunakan Wi-Fi untuk streaming video, bahkan untuk mendownload file. Dengan Wi-Fi, maka bisa menghemat biaya. Bayangkan jika menggunakan data seluler mungkin akan boros biaya. Sejarah dan pengertian teknologi Wi-Fi. Sejarahnya yaitu ditemukan oleh Hedy Lamarr, lahir pada tanggal 9 November tahun 1914, lebih dikenal sebagai artis populer Hollywood yang mulai terkenal saat bermain di dalam sebuah film berjudul It's Shy. Film itu yang akhirnya berhasil membuat Hedy Lamarr menjadi seorang artis Hollywood terkenal pada masa keemasan MGM.
Di tahun 1940, Eddie Limmer bertemu dengan George Atzeil, yaitu seorang kompos musik. Penemu antara kedua orang tersebut membuat Eddie Limmer tertarik untuk mengajak George agar mau membantunya dan membuatkan sebuah alat yang bisa membantu dalam sinkronisasi. Kemudian George pun membuat sebuah sistem berdasarkan dengan frekuensi 88. Frekuensi tersebut dibuat berdasarkan dari jumlah tuts yang ada di piano. Supaya terhindar dari jamming, maka kemudian dilakukan pengunggulan kertas yang dapat membantu untuk sinkronisasi antara satu dan lainnya. Wi-Fi merupakan kependekan dari wireless ini yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network yang didasari pada sertifikasi IEEE 802.11. Wi-Fi merupakan istilah yang diberikan untuk sistem wireless LAN yang menggunakan standar 802.11 yang ada saat ini. Istilah Wi-Fi diciptakan oleh sebuah organisasi bernama Wi-Fi Alliance yang bekerja menguji dan memberikan sertifikasi untuk perangkat-perangkat WLAN. Perangkat wireless diuji berdasarkan interoperabilitas yang dengan perangkat-perangkat wireless lain yang menggunakan standar yang sama dengan perangkat-perangkat. Setelah diuji dan lulus, sebuah perangkat akan diberi sertifikasi. Artinya perangkat ini bisa bekerja dengan baik dan dengan perangkat-perangkat wireless lain juga bersertifikasi ini. Pada awalnya, sertifikasi Wi-Fi hanya diberikan pada perangkat wireless yang bekerja pada standar 802.11b. Wi-Fi atau wireless fidelity adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakaiannya dapat mentransfer data dengan cepat dan aman. Wi-Fi tidak hanya digunakan untuk mengakses internet. Wi-Fi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Karena itu banyak orang mengasosiasikan Wi-Fi dengan kebebasan karena teknologi Wi-Fi memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk mengakses internet atau mentransfer data ke ruang meeting, kamar hotel, kampus. Bertanda Wi-Fi hotspot. Wi-Fi sudah sangat populer di luar negeri. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling berhasil memasyarakatkan Wi-Fi. Bahkan beberapa PDA di Amerika Serikat dirancang secara khusus dengan modul Wi-Fi tampak cukup berhasil penggunaan hubungan nirkabel atau wireless. Sampai saat ini mengandalkan gelombang elektromagnetik baik berbentuk gelombang, radio maupun cahaya. Perkembangan teknologi Wi-Fi. Pada tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat sertifikasi atau standar wireless local area network. Pertama diberikan kode 802.11. Peralatan yang sesuai dengan standar 802.11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data 2 Mbps. Pada tahun 2002, IEEE membuat sertifikasi baru yang menambahkan kemampuan 802.11. Sertifikasi yang diberi kode 802.11 ini bekerja pada frekuensi 2,4 dengan kecepatan transfer data teoritis maksimal 54 Mbps. Pada tahun 2006, MIMO atau Multiple Input Multi Output merupakan teknologi terbaru dari Wi-Fi. MIMO menawarkan peningkatan transfer data, keunggulan reliabilitas, dan peningkatan jumlah klien yang dapat terkoneksi. Di sisi lain, perkembangan Wi-Fi bukan hanya menyambung perangkat ke jaringan internet, tetapi Wi-Fi juga dimanfaatkan untuk membantu dan meningkatkan perkembangan bisnis. Wi-Fi digunakan sebagai salah satu marketing tools. Dengan pemanfaatan Wi-Fi, kini Anda dapat mengumpulkan data pelanggan hingga mengirimkan email marketing. Wi-Fi juga dikenal sebagai salah satu marketing platform yang diandalkan dan tidak hanya sebagai cost generator.
Cara kerja teknologi Wi-Fi. Secara singkat, cara kerja Wi-Fi pada komputer yaitu wireless LAN yang telah konfigurasi sehingga menjadi Wi-Fi akan menerima data dari komputer yang berbentuk digital. Selanjutnya, data tersebut akan dirubah menjadi sinyal radio lalu dikirimkan ke router. Pengiriman gelombang ini melalui antena yang ada pada adaptor. Sinyal dari router akan mengirimkan data yang telah diolah dari internet ke komputer sudah tersambung dengan Wi-Fi adaptor. Berbagi data yang diminta atau dikirimkan pengguna melesat di udara dan menggunakan gelombang radio agar dapat menerjemahkan data atau dokumen yang dikirimkan melalui gelombang radio ini. Sebuah komputer harus memiliki adaptor wireless sehingga terbing dengan Wi-Fi. Gelombang radio berupa sinyal ini kemudian dikirimkan menuju router yang berfungsi sebagai dektor atau penerjemah kode. Setelah kemudian diterjemahkan, data tersebut dikirimkan ke jaringan internet dengan memanfaatkan koneksi Ethernet. Jaringan Wi-Fi bekerja dua arah. Setiap data yang diterima melalui internet juga dalam waktu bersamaan melewati router untuk kemudian dijadikan kode oleh pada setiap paket data. Kemudian melewati router, kemudian dijadikan kode olehnya pada setiap paket data, kemudian dikirimkan kembali dalam bentuk sinyal radio yang diterima oleh adaptor komputer nirkabel. Kelebihan dan kekurangan teknologi Wi-Fi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan teknologi Wi-Fi. Yang pertama, biaya pemeliharaan murah, infrastruktur berdimensi kecil, penggunaannya cepat, mudah direkolasi, mendukung portabilitas. Berikut adalah kelemahan dari teknologi Wi-Fi. Biasanya peralatannya mahal, delay atau lambat karena yang sangat besar, kesulitan karena masalah propagasi radio, mudah untuk terinterferensi, kapasitas jaringan kecil karena keterbatasan spektrum atau pita frekuensi yang tidak dapat diperlebar, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang teknologi Wi-Fi. Saya Hilal mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.